A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis sholatil mafruḍat wa nahana 'anil munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairul makhluqat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil hasyarat, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jamaah pengajian rutin setiap Ahad pagi wonten ing Masjid Jenderal Sudirman ingkang kawula hormati. Monggo sami munjahaken muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala dene sampun paring rahmat taufik saha hidayah dhateng kula lan panjenengan sami. Khususipun kula lan panjenengan sami wonten ing jang menika taksitipun paringi sehat wal afiat sehingga saged anggrawuhi pengaosan rutin menika kanthi kahanan segar bugar. Shalawat salam mugi katur wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambau dumateng para keluarganipun, para sahabatipun, ugi para pendherekipun kalebet kula lan panjenengan sami. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang kawula hormati, pengaosan kepengker wonten mukadimah ingkang gegayutan kalian pelajaran salat. Salat ingkang sampun dipun temtokaken dening Allah Subhanahu wa taala menika dadosaken kewajiban kita dhateng Allah Subhanahu wa taala untuk ngatosaken salat ingkang gangsal wekdal menika. Salat merupakan ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan secara khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, sebagaimana kaidah fikih yang mengatakan bahwa salat adalah al-muftatahatu bitakbiri wal muhtatamatu bitaslimi bisaraita mahsusatin. As-salatu ibadah. Salat itu merupakan penyembahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tatadhammanu aqwalan wa af'alan, yang mengandung isi perbuatan, perkataan dan perbuatan mahsusatan kang yang dikhususkan.
muftatahatun bitakbiri, dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, bitakbirillahi ta'ala, muhtatamatun bitaslimi, diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullah. Itulah sholat secara lughawi. Sholat kedudukannya adalah menjadi paling utama. Sholat dalam Islam menempati posisi yang tidak bisa disamai dengan ibadah yang lain. Sholat adalah tiang agama yang dengan tanpa sholat Islam tidak dapat berdiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Rasul Amri al-Islam. Pangkal setiap sesuatu adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah. Adapun tiangnya adalah sholat. Wa dzarwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sholat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana perintahnya disampaikan secara langsung pada malam Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tanpa ada perantara. Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Jadi kalau yang lain, perintah-perintah yang lain melalui wahyu, perintah-perintah yang lain melalui hadis, tapi perintah agama yang terkait dengan sholat langsung Allah mengundang, memanggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena saking pentingnya masalah sholat. Anas berkata pada mulanya sholat difardukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Mi'raj sebanyak 50 kali. Sudah pernah kami sampaikan kenapa kemudian menjadi 5 kali. Ini atas usul dari berbagai macam nabi. Nabi Musa mengusulkan coba kembali lagi tinjau ulang minta diskon. Jadi mau 50, ternyata yang minta diskon juga Nabi Musa ternyata ngerti masalah diskon juga. Tidak hanya masalah pasar-pasar Alfamart, mall. Tidak begitu, ternyata diskon itu sudah dimulai sejak Nabi Musa alaihi salam untuk coba dimintakan diskon. Kemudian dikurangi hingga menjadi 5 kali sehari semalam untuk kita laksanakan. Namun demikian 5 kali pun nilainya sama dengan 50 waktu. Bahkan kalau kita laksanakan ternyata lebih dari 50 waktu di dalam sehari. Sholat sunnah rawatibnya pada zuhur, sebelum zuhur, pada zuhur itu berapa? 4 sudah 8. Sebelum asar 2 rakaat sudah 10.
Kemudian sesudah maghrib 2 rakaat menjadi 12. Sesudah isya 2 rakaat menjadi 14. Sebelum subuh berapa? 2 rakaat berarti menjadi 16. 16 dengan 17 rakaat berapa? Wah, itu ditambah lagi sholat malamnya 11 rakaat. Belum lagi duhanya minimal 2 rakaat sampai dengan 12 rakaat. Maka ternyata meskipun demikian yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu, masih banyak ditambah pula dengan sholat-sholat sunnah yang kemudian bisa menutup, mencukupi kebutuhan dari atau hampir sama bahkan bisa lebih kalau kita kemudian sholat-sholat sunnah yang lain, kita akan mencukupi melebihi dari 50 kali 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Allah menyeru, wahai Muhammad, salat merupakan satu ketetapan yang tidak dapat dirubah. Salat merupakan satu ketetapan yang tidak dapat dirubah. Meskipun tadinya 50 menjadi 5, ini tidak bisa dirubah lagi di sisi kuis 5 wae. Diskon dari 50 sampai menjadi 5 kan diskonnya 45 waktu. Bahkan ada kalau kita melihat di pasar-pasar itu diskon sampai 75%. Ya kan, supaya payu kan. Ternyata isinya itu juga sama-sama kita beli. Dengan mengerjakan sholat 5 waktu ini engkau tetap memperoleh pahala yang sama sebagaimana engkau melakukannya sebanyak 50 kali. Ini jangan pesimis. Meskipun kemudian kita melaksanakan sholat 5 waktu, nilainya sama dengan 50 waktu. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Tirmidzi. Dan kemudian hadis lain menyatakan sholat merupakan amalan yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat. Abdullah bin Qurt berkata, Rasulullah SAW bersabda, amalan yang pertama yang akan dihisab dari hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya dinyatakan baik. Dan jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya dinyatakan rusak. Hadis riwayat Imam Tabrani. Di sini disebutkan awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali besok di hari kiamat yang akan dihitung, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholatnya. Bukan kamu punya harta berapa, nanti dulu. Walaupun ada hadis yang mengatakan la tazalu qadamai abdin. Besok di hari kiamat kaki manusia tidak bisa melangkah sebelum ditanya 4 perkara. An umrihi fima afna, nganti umurin tek nggo gawe apa.
Wa an ilmihi fima ablah, terus ilmunya dimanfaatkan untuk apa? Wa an malihi fima iktasabah, hartamu diperoleh dari mana? Wa ainak anfaqo, dan kemana harta itu engkau infakkan. 4 perkara. Tapi sebelum itu sudah ditanyakan, bagaimana sholatmu? Kalau sholatmu benar, maka semua oleh Allah dinyatakan ya sudah benar. Mengapa? Karena sholat itu mestinya menjadi efek positif. Artinya apa? Bisa mencegah kemungkaran. As-sholatu tanha, inna sholata tanha anil fakhsya wal munkar. Jadi kalau orang yang sudah sholat mestinya mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu apa? Kegiatan keji, kegiatan perbuatan keji adalah perbuatan maksiat. Sedangkan kegiatan mungkar, yang kegiatan mungkar itu adalah perbuatan yang ketika kita melaksanakan berdampak kepada lingkungan yang tidak baik. Minum-minuman keras berdampak negatif. Tidak hanya pada dirinya sendiri tetapi orang lain. Kalau kita mencuri berdampak kepada orang lain. Kalau kemudian dirinya sendiri bagaimana? Ya berdampak. Kalau ketemu kan kita dipukuli. Yang lain itu bisa rugi. Kalau kemudian judi, kita juga rugi. Apakah ada orang yang kemudian judi itu akan kelihatan badannya gemuk? Enggak. Semakin kesini semakin kurus. Badannya ya kurus, hartanya ya habis kurus. Hartanya terkuras. Badannya kurus, hartanya terkuras. Orang yang bermain judi dan kemudian akan bisa menimbulkan lingkungan yang tidak baik. Contoh, pernah pengalaman yang sering saya dengar, ketika ada camat melakukan tindakan operasi judi kopyokan. Ngerti kopyokan ora? Nah, seringnya kopyokan judi kopyokan itu klitik. Bonyong klitik kuwi kaya ngopo? Nah, sebab ini tidak pernah saya lihat itu ya. Katanya begitu dadu. Itu kan biasanya yang namanya klitikan dadu itu kan judinya di tempat-tempat yang gelap. Lah yang rembang-rembang jauh dari pemeriksaan para keamanan itu ada di tengah pasar yang sepi itu. Pernah yang ini kejadiannya di Kedung Muni. Gitu, Kedung Muni. Karena memang pengalamannya yang saya dengar itu dari Kedung Muni. Begitu sebelum para pemeriksa atau sidak itu, para keamanan menggusah ya, menghalau, menggerebek orang-orang yang judi itu, sudah pakai sepatu boot. Sepatu ini boot ngisore diwenehi lem sing kira-kira lengket kae. Begitu sampai kepada tempat-tempat yang berdekat, gini palongo diwenehi lem sikile kuwi ngisore sepatune. Begitu sampai ono polisi ono camat. Bubar wonge duite padha kari diacak-acak nganggo sepatu boot sing ana duwite kuwi, ana lime, akhire duwite padha katut nang camate. Karo nanggon polisine, pinteran polisine kan gitu. Jadi duwite padha katut kabeh kan tidak di Apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi di pasar itu sepi. Karena di pasar itu sepi, yang ngalih perhatiannya. Apa itu?
perhatiannya menjadi pencuri semakin menjadi. Jadi dasare wong tukang maksiat tidak maksiat ya angel. Dilih mrene ngalih mrono, dilih mrono dihentikan dari judi, ngalih mencuri, dihentikan mencuri, jadi minum-minuman keras dan lain sebagainya. Ini besok yang ditanyakan itu bukan masalah harta. Harta ditanyakan, tetapi setelah itu yang paling pertama adalah tentang sholatnya. Maka sholat nang kene tulisanane awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Idza sholahat sairu amalihi. Wa idza fasadat sairu amalihi. Apabila sholatnya baik, maka seluruh perbuatanmu dinyatakan baik, dan apabila sholatmu itu jelek, maka seluruh sholatnya dinyatakan rusak atau tidak baik. Inilah pentingnya sholat. Pentingnya sholat, maka jangan sesekali itu kita meninggalkan sholat. Dalam keadaan apapun, sholat tidak bisa ditinggalkan. Sholat jangan sampai ditinggalkan. Seorang dokter yang sedang pada waktunya sholat, kemudian sedang bedah, dokter bedah. Ini kan pendidikan agama ada seperti itu. Sholat di berbagai macam keadaan. Kalau kita dalam keadaan misalnya musafir, kita sholat dengan kondisi musafir. Apa itu? Pas waya zuhur, waya sholat zuhur, apa asar, apa waktu sholat, kita sedang di atas kendaraan. Misalnya di atas bis, di atas tren atau kereta, di atas pesawat. Dan itu bagi para haji sudah kami berikan informasinya praktek. Nanti dari kalau kita kemarin naik pesawat Garuda, pesawat terbang, itu dari kru pesawat menyampaikan para jamaah haji yang terhormat. Tapi orang pakai terhormatnya bagus, enteng apik. Para haji yang terhormat. Sehingga menyampaikan ibu-ibu sih. Jadi pramugari ya. Ini sudah waktunya zuhur. Sebelum sampai di Madinah, tapi tidak disebutkan ini di wilayah mana, tidak. Ini sudah waktunya zuhur. Maka bagi jamaah haji yang mau melaksanakan sholat zuhur untuk bertayamum di kursi sandaran depan, kemudian sholat sambil duduk. Itu kan sholatnya sambil duduk. Allahu Akbar, Fatihah rampung, suratan rampung, Allahu Akbar, doa sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, terus sujud, duduk di antara dua sujud begini, terus sujud yang kedua, terus Allahu Akbar. Begitu sudah dianggap selesai dan sudah dinyatakan selesai, bukan dianggap, sudah dinyatakan sudah sholat dan selesai. Jadi itu kalau bepergian. Wudhu pun begitu gampang. Kalau dalam keadaan misalnya tidak bisa berdiri, ya duduk. Bisa duduknya pakai kursi seperti ini. Bisa pakai duduk di lantai. Kalau tidak bisa duduk. Tidak juga bisa duduk, maka berbaring. Berbaring juga tidak bisa, tertelentang. Terlentang juga tidak bisa, kedipan mata. Kedipan mata juga tidak bisa, hati. Hati juga tidak bisa, mati. Mati disolati. Ini tidak bisa ditawar. Kodime engko sembayang ngono bae. Lah napa ora sembayang? Mengko nek mudhun kating pesawat li hurmatil wakti ki paling nyong niat sembayang. Ngono tok, kemudian nanti turun baru sembayang zuhur, asar, maghrib. Jadi siji zuhur, asar, maghrib, isya.
engko nalika turun dari Jeddah atau dari pesawat. Nah, ini ndak ada kaidah as-sholatu li hurmatil waktu, ndak ada. Ya. Salat di sana ada waktu, kita bisa salat sesuai dengan kondisi keadaan, sesuai dengan kemampuan kita. Karena salat itu tidak bisa ditinggalkan. Jagalah salat, jagalah salat. Dan berhati-hatilah terhadap hamba sahaya. Rasulullah itu pesen atau nafas terakhir ketika Rasulullah mau wafat, tinggal nafas terakhir, Rasulullah mengingatkan kepada umat, ummati, ummati, hai umatku, umatku. Kata umatku ini juga pesan kepada umat yang sangat-sangat penting sekali. Pesannya Rasulullah juga memberikan satu petunjuk bahwa Rasulullah itu sangat sayang, rahmat kepada umatnya. Tolong sholat, tolong sholat. Jangan sampai kemudian sholat itu ditinggalkan. Tolong jaga. Karena ngerti besok kamu yang akan menghadapi langsung. Sholat itu tidak berat. Yang merasa berat itu memang gangguan setan. Yang merasa berat itu karena orang itu belum meyakini kebutuhan sholat. Yang merasa sholat itu belum dirinya meyakini bahwa sholat itu kebutuhan kita. Sholat itu perintah Allah. Orang yang susah sungkan sholat itu hanya orang-orang yang munafik. Berhati-hatilah dengan hamba sahaya. Ini karena hamba sahaya itu jangan menjadi hamba yang senantiasa diperlakukan tidak peri kemanusiaan. Salat merupakan hal yang terakhir di ajaran agama yang akan diabaikan oleh umatnya. Besok panjenengan umatnya, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu salat yang banyak diabaikan. Abaikan yang pertama adalah manusia besok pada akhir-akhirnya manusia akan mengabaikan hukum yang pertama. Manusia akan mengabaikan hukum. Hukum itu tidak dilakukan dengan sebenar-benarnya. Hakim tidak berbuat adil. Manusia berbuat juga melanggar hukum. Jadi hukum itu nanti akan semakin ke sini makin ditinggalkan oleh umatnya. Yang kedua, semakin ke sini orang sudah mulai renggang, meremehkan masalah sholat. Maka pesan Rasul betul-betul untuk umat, bukan untuk Rasul sendiri. Kalau Rasul sendiri sudah dijamin masuk surga. Hadirin rahimakumullah, dengan pesan seperti ini maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ikatan Islam akan terurai sesudahku satu demi satu. Setiap kali ikatan terurai maka manusia akan berpegang kepada ikatan setelahnya. Pertama kali yang akan terurai ditinggalkan oleh umat adalah masalah hukum, dan yang terakhir kalinya adalah masalah sholat. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Umamah. Hadirin rahimakumullah, bagi yang sering membaca Al-Quran dan akan memperhatikan dengan seksama, dia akan mendapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah salat itu bersamaan dengan perintah untuk berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah diri perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu sholat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini jadi kalau panjenengan itu ingin berzikir kepada Allah, sholat. Sholat 5 waktu adalah salah satu cara untuk berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Tadi disebutkan wala dzikrullahi akbar, sholat adalah untuk mengingat kepada Allah yang lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sholat itu juga dapat apa? Menghapus dosa. Rasulullah pernah menggambarkan kalau seumpama kamu memiliki rumah dan di depan rumahmu itu ada sungai yang mengalir untuk bisa mandi, dan kamu mandi di sungai itu setiap hari 5 kali. Iya, 5 kali. Rasul kemudian bertanya kepada para sahabat, hal yabqa min daranihi syai'un, kira-kira angger kowe adus 5 kali nang kali kuwi kira-kira iso ana kotorane ora? Para sahabat jawab, la yabqa min darani syai'un, kayane wis ora ana. Apalagi ping pindho bae wis ora ana. Esuk karo sore. Nyong sepisan tok aduse. Mau esuk. Sore ora adus. Bae wis resik. Ini satu gambaran. Maka salat memiliki makna yang sungguh sangat-sangat bagus sekali untuk menghapus kesalahan atau dosa kita. Ayat yang lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ayat yang ada kaitannya, salat itu diikatkan dengan orang yang ingat kepada Allah. Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Jadi dia ingat kepada Allah itu ya sembahyang. Ini yang paling utama. Dan sembahyang itu adalah manifestasi dari syukur kita kepada Allah. Nek ana wong kok duwe duit akeh ning ora sembayang, wong kuwi berarti belum bersyukur kepada Allah. Ketika belum bersyukur kepada Allah, maka besok tunggu azabku, kata Allah begitu. Maka orang yang memiliki nikmat dari Allah yang begitu banyak sekali, nikmat yang ada di tubuh kita banyak sekali, punya mata panjenengan juga alhamdulillah sehat, punya badan juga sehat, aku bisa bernafas dengan lega,
tanpa membayar serupiah pun, dan kalau kita hitung sungguh luar biasa banyaknya dan itu tidak bisa dihitung oleh manusia, maka syukurlah. Apa caranya? Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Dahi letakkan pada tanah atau tempat sujud, jari-jari tulang belulang tempatkan pada tempat sujud, kaki lutut kaki tempatkan pada tempat sujud, jari-jari kaki tempatkan pada tempat sujud. Ini bukti engkau adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau bukti, itu bukti bahwa engkau adalah hamba, bukan orang yang sombong, bukan orang yang takabur. Kalau ada orang yang sudah meletakkan dahinya, di mana dahi adalah bentuk daripada kehormatan seseorang. Contohnya kalau kemudian dahi itu ditepuk oleh orang lain dengan tanpa izin lebih dahulu, mesti Anda akan merasa marah. Tetapi karena kamu memiliki kehormatan itu, ditundukkan ke bawah, menunjukkan bahwa kamu adalah yang tidak menjadi orang yang sombong kepada Allah. Itulah rasa syukur. Dan kalau kamu sholat terus, maka Allah akan nambahi kesyukuran itu. Apa ternyata? Wala in syakartum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum lamun syukur sapa sira kabeh, la azidannakum yakti aku arep nambahi karo sira kabeh, wala ing kafartum angin tetapine lamun sampean kabeh padha ngingkari atas nikmatku, terus pasti engkau akan wala in kafartum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi, tunggu azabku akan pedih. Apa itu artinya? Nek nyong wis diwene rezeki akeh, Gusti Allah arep nambah. Nyong syukur Gusti Allah arep nambah. Nambahi priye? Ya terus alhamdulillah tambah. Dan yang menjadi penting besok nang akhirat jenengan ditambahi. Tidak hanya bahagia di sini, tapi bahagia di akhirat. Begitu juga orang yang kafir, sing kene itu tidak merasa bersyukur, hati akan merasa berkurang, hati akan merasa resah, dan di sana akan menerima azabnya. Jadi bentuk yang paling menurut saya sederhana tetapi memang bagus sekali tepat adalah sholat 5 waktu adalah manifestasi bentuk dari implementasi syukur kita kepada Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat karena ingat kepadaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimus sholata itu yang kaitannya dengan zikir. Sholat juga dikaitkan dengan zakat. Kalau ada kata-kata sholat pasti di situ ada zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wasta'inu bisabri wassalah. Sholat dikaitkan dengan kesabaran. Wasta'inu bisabri wassalat. Kalau orang sholat dikaitkan dengan korban. Wasfasolli lirabbika wanhar, terus begitu. Ya, besok kita lanjutkan yang lebih panjang lagi. Sholat itu kita sebagai hari ini, insya Allah kita akan menyampaikan
baru masalah muqaddimah. Apa sih fungsi dan kedudukan sholat ya? Besok kita akan menyampaikan, insya Allah kalau Allah menghendaki dan kita semua diberi kesehatan, insya Allah kita akan sampaikan tentang sholat yang terkait dengan hal-hal yang kalau kemudian kita itu meninggalkan sholat. Itu kemarin tadi kalau kita membaca tentang kedudukan sholat, pentingnya sholat untuk siapa? Ternyata untuk kita semua, merupakan satu kebutuhan. Jadi bukan kita melaksanakan perintah saja, tapi di samping kita melaksanakan perintah, sesungguhnya yang termaktub di dalam hati kita, ternyata sholat itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan siapa-siapa. Terima kasih. Nasru binallah, Pak Fatul Qorib, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama adalah kalau iman kita sakit itu seminggu kok kalau sudah meninggal kok dikodok. Itu bagaimana kodok. Yang kedua ada jamak kosor. Ya, jamak kosor kan kalau kosor itu bagaimana, kalau jamak kosor itu bagaimana? Terima kasih. Dua hal yang ditanyakan oleh Pak Haji Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama kaitannya dengan ada seorang yang kemudian meninggalkan sholat, misalnya kapan? Misalnya pada saat sakit yang tidak bisa sholat karena memang sakit berat, misalnya stroke stadium 3, kemudian dijak sholat wis linglung ora iso berapa sebulan, kemudian diqadha atau sudah mari diqadha. Begitu, kalau mari diqadha itu apakah ada perintah? Tidak ada perintah. Tidak ada perintah. Laksanakan sholat sesuai dengan kemampuan. Ittaqullaha mastata'tum. Perintah Allah lakukan, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Tadi saya sudah menyampaikan dalam kondisi apapun sholat tidak bisa ditinggalkan. Lakukan sesuai dengan kemampuan. Yang pertama. Ada yang kemudian sholat itu juga diganti dengan kafarat. Kifarat ya. Nah, ini jenengan tidak tanya. Ada yang kemudian karena sakit sebulan maka diganti dengan beras, tidak bisa. Kalau begitu orang sugih seneng nyong rasa sembayang lah, diganti mung 6 on tok wis seneng wong-wong sing sekitar kita mengganti salat dengan 6 on. Astagfirullah. Mengganti salat dengan 6 on. Kalau panjenengan sampai ngerti cuman hatinya saja, itu sudah. Kalau kemudian sampai hatinya tidak ngerti karena linglung min adzalil umri, karena umurnya sudah linglung, ya sudah, panjenengan tidak terkena apa-apa. Sudah tidak kena apa-apa. Karena Islam itu adalah akal. La aklala la islama illa la aklala. Al-islamu aklun. Islam itu sesuai dengan akalnya. La akla la islama la aklalalah. Tidak ada Islam, tidak akan bisa melaksanakan agama kalau tidak ada akalnya. Wong geblek kan tidak diperintahkan. Wong turu kan tidak diperintah untuk sholat karena masih tidur. Nek bangun baru diperintah, maka tidak ada kafarat atau kifarat. Tidak ada ganti sholat. Tidak ada ganti sholat. Kunna nu'maru biqadha'is shaum. Aku diperintahkan untuk mengganti puasa. Wala nu'maru biqadha'is shalah. Dan aku tidak diperintahkan untuk mengganti sholat. Ini hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, jamak takdim qasar, jamak qasar, jamak qasar. Nah, itu
pelajaran ini 1 SKS kira-kira kalau kuliah ya, atau 2 SKS. Tapi baiklah kita sampaikan, pengertian jamak adalah melakukan 2 waktu sholat dalam 1 waktu sholat. Ini zuhur 4 rakaat, ini asar 4 rakaat. Dilakukan pada waktu zuhur, ini waktu zuhur sholat 4 rakaat dulu, baru asar ditarik pada waktu zuhur 4 rakaat. Ini namanya jamak takdim. Asar ditarik nang zuhur namanya jamak takdim, ning jamak tok ora ana kosore. Nek zuhur mengko menteni wong iki mengko bakal tekan kono asar, mbayang asaring zuhur engko bae nalika asar salat nang ngene zuhur di waktu asar, zuhur 4 rakaat, kemudian setelah itu asar 4 rakaat, maka ini jamak takhir karena zuhur ditarik nang asar. Kalau jamak takdim qashar atau takhir qashar, maune papat dadi loro, maune papat dadi loro. Iso karo maghrib nang jamak, isone tarik nang maghrib, isone ora kena di loro setengah utawa 3 setengah. Tetep loro, tetep telu, kemudian isya 2 rakaat jamak takdim. Ada jamak takhir, ada jamak takdim, ada jamak takdim qashar, dan ada jamak takhir qashar. Kalau qashar tok enggak ada ya? Qashar tok ada. Qashar saja ada. Lah contoh nih, ketika kita sholat di Mina. Kita sholat di Mina itu Rasulullah mempraktekannya sholat zuhur 2 rakaat. Tapi tidak kena, tidak boleh di situ kemudian salat asar sekalian 2 rakaat, tidak bisa. Zuhur dilakukan 2 rakaat ketika kita di Mina. Asar 2 rakaat, waktunya sendiri-sendiri, qashar. Maghrib 3 rakaat. Isya 2 rakaat. Begitu. Kemudian subuh 2 rakaat. Pak, loh, apa harus di Mina, Pak? Lah, saya kan belum pernah haji. Bagaimana kalau kemudian saya mau ke Semarang, kemudian kita di sana waktu sholat zuhur kita tidak menggunakan jamak, tapi zuhur saja saya 2 rakaat, boleh tidak? Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita insya Allah kita Sabtu depan ikut ngaji ya, mudah-mudahan insya Allah. Bismillah.